This, it's me, Dendi. Di sini aku akan sedikit bercerita, yang mana di umurku sekarang kepala 3 ini, aku memutuskan untuk memulai yang namanya kuliah. Sebenarnya aku kurang yakin dengan kemampuan otakku saat ini. Jujur, karena aku orangnya sering lupa. Aku aja sering lupa menaruh kunci motorku di mana. Dan bisa dibayangkan gimana nantinya aku menghadapi pelajaran. Terlebih lagi, aku sudah hampir 14 tahun lebih tamat sekolah. Dan sebenarnya, tujuanku kuliah ialah hanya untuk mengambil gelar saja. Karena, you know lah, di negeri tercinta ini, persaingan dunia kerja cukup menyedihkan. Jadi, kalau aku kalah dari segi umur, setidaknya gelarku bisa lebih membantu dengan pengalamanku yang sudah ada. Di zaman sekarang ini punya skill dan kemampuan aja itu nggak akan mudah untuk diakui. Kecuali kamu punya orang dalam yang kuat. Nah, jadi bisa dibilang pendidikan itu bisa cukup membantu nantinya untukmu dalam dunia kerja. Tapi ingat, kuliah nggak menjamin kamu bakal menjadi orang sukses. Karena itu kembali lagi kepada dirimu sendiri. Jadi aku kuliah di salah satu universitas yang bisa dibilang sistem belajarnya itu cukup fleksibel dan berbasis online. Beberapa dari antara kalian mungkin sudah tidak asing dengan universitas ini, atau ini cukup dikenal di kalangan masyarakat. Nah, jadi tempat aku berkuliah sekarang ini ialah Universitas Terbuka, atau orang lebih familiar atau dikenal dengan yang namanya UT. Nah, kalau ditanya, kenapa memilih UT? Tentunya aku memiliki beberapa poin yang membuat aku menjatuhkan pilihan kepada UT ini. Poin yang pertama, waktu belajar yang fleksibel. Karena di UT itu tidak ada ketentuan harus jam berapa masuk seperti di universitas konvensional. Jadi lebih enak aja gitu untuk seorang karyawan atau pekerja seperti aku. Poin yang kedua, kurang lebih sama seperti poin yang pertama. Karena aku bisa belajar dimanapun dan kapan. Poin yang terakhir, ini yang menjadi poin utamanya. Di UT tidak ada skripsi. Tapi yang jadi faktor utamanya yang pasti karena murah. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, di UT itu nggak ada yang namanya skripsi. Jadi nggak ada tuh yang namanya drama-drama ngejar-ngejar dosen, ngemis-ngemis waktu dari dosen untuk minta bimbingan, itu nggak ada. Tapi di UT itu ada yang namanya pengganti dari skripsi tadi, itu namanya karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini bisa dibilang itu semacam membuat tugas akhir. Konsepnya seperti apa aku belum tahu pasti, tapi yang jelas tidak seribet skripsi itu tadi. Nah, mungkin nanti kalau aku udah sampai pada tahap jenjang itu, aku mungkin akan sharing-sharing lagi di sini. So, kalau ada yang tanya gimana rasanya setelah kuliah di UT, ya kira-kira hari-hari aku berhadapan dengan buku ini. Kalian bisa lihat, bukunya nggak ada yang tipis, tebal semua. Ya, ini buku semester 1. Semester 1 udah berlalu, jadi ya so far so good lah. Intinya belajarnya nggak terlalu susah dan nggak terlalu gampang juga. Bayangin buku semester 1 aja udah kayak gini, apalagi semester 2 aku belum buka, tapi udah datang paketnya. Oke, jadi ini dia bukunya. Sekarang agak lebih ramping sekarang. Kita buka, tapi kita singkirkan dulu buku yang bawah ini. Oke, ini dia. Mari kita lihat. Aku ada ambil 6 mata kuliah kalau nggak salah. Kita lihat. Bentar. Ini ada 1. Kemudian pengantar akuntansi. Ini agak susah kayaknya. Statistika ekonomi. Oh my god. Aku pikir bukunya bakal setebal ini. Ini apa lagi? Bank dan lembaga keuangan. Bank. Komunikasi bisnis. Banyak sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya pas 6. Pengantar ekonomi mikro. Ya pas. Pengantar ekonomi mikro. So, let's see. Ada lagi? Oh tidak ada. Let's kosong.
Oke, ini dia 6 bukunya. Dan ini akan mulai kita pelajari nanti, maksudnya ini akan mulai aku pelajari nanti di bulan 4. Startnya tanggal 14 semester 2. Nah, jadi kalau belajar itu aku selalu menyempatkan waktu, biasanya aku sempatkan 1 atau sampai 1,5 jam lah. Nah, kalau kebiasaanku itu di jam subuh. Aku belajar selalu di saat aku baru bangun tidur, itu jam 4:30 aku udah bangun dan langsung aku coba untuk belajar, karena kalau pagi itu biasanya lebih fresh, lebih tenang aja gitu. Dan kalau bisa sempat setelah pulang kerja, itu biasanya habis setelah pulang kerja, ya beres-beres, bersih-bersih, mandi segala macam, terus nyempetin waktu main sama anakku. Baru di jam, kalau ada jam kosong di jam 9, aku coba belajar 1 jam dari jam 9 sampai jam 10, baru lanjut istirahat. Nah, kalau ditanya mengenai kesulitan yang aku alami selama kuliah, itu mungkin di servernya ya. Karena di UT itu kan servernya kan yang akses kan bukan hanya 1-2 orang, ribuan bahkan jutaan. Karena di seluruh Indonesia mungkin aku nggak tahu ya, servernya 1 atau gimana. Intinya ketika di hari atau jam-jam sibuk itu servernya susah diakses kadang. Jadi kadang sering error, kadang loadingnya lama banget. Jadi harus bisa cari tahu waktu-waktu kosong di mana jam orang itu nggak pakai server atau nggak menggunakan servernya. Bisa dibilang jadi jangan pakai di jam sibuk. Makanya aku suka belajar itu di jam subuh. Jadi karena di jam subuh kan nggak banyak orang menggunakan servernya atau nggak banyak yang akses, jadi lancar gitu. Makanya belajarnya juga jadi lebih enak, nyari materi, istilahnya belajarin materi, memperdalam materi gitu. Dan yang terakhir, ini yang biasanya mungkin ketika orang pertama kali kuliah di UT itu agak kaget. Jadi di awal itu aku hampir pernah gagal upload tugas karena uploadnya itu pas pada saat di jam-jam deadline. Nah, kenapa nggak kalau aku saranin sih jangan upload di jam-jam deadline, karena di jam itu tuh benar-benar jam sibuk dan semua orang akses server. Karena seperti yang aku bilang tadi, di hari biasa aja istilahnya orang akses servernya itu luar biasa padat yang bisa bikin sampai error. Nah, apalagi kalau misalnya di jam-jam akhir deadline, semua orang pasti ngakses servernya. Nah, aku biasanya udah bisa ngatur manage waktu untuk kirim tugas atau misalnya tugas-tugas diskusi atau apalah, itu di 3 hari sebelum deadline. Jadi 3 hari sebelum deadline aku udah kirim tugas atau upload tugas. Jadi menyempatkan kalau bisa clearkan 1 persatu dari tugas yang ada gitu, dari setiap mata kuliah. Karena kalau misalnya kita upload di hari H, itu resikonya kita bakal gagal upload tugas karena servernya tadi sibuk, nggak bisa diakses, dan ya resikonya pokoknya bakal gagal upload tugas. Nah, ke kondisi keduanya itu karena selain server ya, itu kesulitan aku karena aku tuh harus berusaha belajar sendiri, harus cari tahu sendiri. Jadi kayak kita dikasih materi, belajar nih, pelajari sendiri. Jadi kayak kalau kita bingung itu harus nanya kemana juga nggak tahu kemana itu. Karena biasanya kalau di sekolah itu kan kalau kita nggak tahu ya kita tanya gurunya. Tapi dari sini aku belajar bagaimana mencari tahu, memperdalami materi itu sendiri. Karena di zaman sekarang ini kan apalagi era digital itu kan semua informasi udah ada ya di internet. Jadi belajar sendiri, cari tahu sendiri. Apalagi sekarang udah ada AI, jadi lebih mempermudah bisa dibilang. Jadi informasinya semuanya dapet. Dan ketika kalau misalnya aku udah suntuk atau misalnya jenuh lah gitu, jadi belajar itu kayaknya udah baca bolak-balik tapi nggak masuk ke otak, itu kayaknya harus nge-refresh otak dulu. Jadi kebiasaan yang biasa aku lakukan tuh kalau nggak dengerin musik, nonton video YouTube, main game ya. Aku lebih suka main game, biasanya lebih kayak jadi kalau main game itu kan bisa ya lupa waktu ya, lupa segala-galanya. Tapi aku masih bisa manage waktuku. Intinya nggak terlalu sampai bikin stres gara-gara pelajaran itu udah kita coba pelajari, pahami, tapi nggak masuk-masuk ke otak. Itu kan bisa bikin stres ya. Nah, aku lebih senang istilahnya ya melakukan quality time dengan diri sendiri, kayak mana biar lebih otak lebih fresh lah gitu.
Jadi hasil dari setelah aku kuliah 1 semester itu, aku udah belajar, aku udah upayakan semuanya. Bahkan jujur di awal-awal itu sebenarnya aku agak kewalahan sebenarnya ketika belajarnya. Hasilnya dari semester 1 ialah Hasilnya ini dia, 2,95. Ya sebenarnya nggak bagus-bagus banget, tapi aku merasa ya untuk sekelas bapak-bapak yang udah nggak pernah belajar lagi ya, it's not bad ya, nggak terlalu buruk banget. Karena nanti kalau menurut aku nilai masih bisa diperbaiki di akhir ya. Untuk sekarang aku merasa ya ini udah pencapaian terbaikku. Jadi mungkin ke depan lebih bisa berusaha lagi. Semangat! So guys, sekian dulu video kali ini. Like kalau kalian suka, dan jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe supaya kalian tetap bisa dapat update ketika aku upload video baru. Dan see you the next video. Bye.